6 of our northern cities. Their leader fights alongside a witch. Crush these murderers. Tribute one man to fight. Father cannot fight, so I will take his. Film ini terinspirasi dari legenda seorang prajurit perempuan dari Cina. Pada saat kekaisaran Cina diserang oleh bangsa Hun dari utara, sang kaisar memerintahkan kepada setiap keluarga untuk mengirim satu pria dari keluarga mereka untuk ikut berperang. Sedangkan di keluarga Mulan sendiri, seorang laki-laki hanyalah ayahnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis muda yang sedang berlatih. Di sini dikatakan bahwa Mulan kecil merupakan anak yang spesial dengan tenaga dalam yang kuat. Di zaman ini, wanita tidak boleh melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki. Scene beralih ketika si Mulan kecil ini mengejar ayam sampai ke atas rumah. Dan suatu ketika, saat dia akan terjatuh dari atap rumah, dengan sangat cekatan dia berhasil selamat. Tetapi, seluruh tetangga Mulan tampaknya tidak suka dengan kelakuan Mulan tersebut. Karena dianggap seperti kelakuan laki-laki. Saat malam tiba, ayah Mulan memberitahu Mulan untuk lebih menyimpan tenaga dalamnya dan berlaku selayaknya seorang perempuan. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, di sebuah padang pasir ada seorang pedagang yang didatangi oleh seorang wanita. Tanpa basa-basi, si wanita tersebut merasuki raga pedagang tersebut. Diperlihatkan di sini, kaum Rawuran menyerang sebuah kota dibantu dengan seorang penyihir yang tadi merasuki ke tubuh pedagang di padang pasir. Sang penyihir tersebut berhasil masuk ke kota tanpa kecurigaan siapapun dan membuka serangan dari dalam. Kaum Rawuran ini mempunyai dendam terhadap sang kaisar karena ayah dari seorang pemimpin mereka yang bernama Paurikan telah dibunuh oleh sang kaisar. Sang penyihir wanita itu kembali merasuki seorang prajurit yang tersisa dari pertempuran tadi untuk melapor ke kerajaan. Dan sang kaisar pun lalu memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya untuk mengirim salah satu anggota keluarganya yang berjenis kelamin laki-laki untuk ikut berperang menyelamatkan kerajaan. Scene beralih kepada Mulan yang sudah beranjak dewasa. Di sini, Mulan akan dijodohkan oleh orang tuanya. Untuk itu, dia dilatih agar menjadi seorang wanita seutuhnya. Di sini, Mulan melakukan kesalahan. Saat dia sedang dilatih untuk menuangkan teh dengan sopan dan anggun, ada seekor laba-laba. Mulan yang tahu adiknya sangat takut akan laba-laba mencoba menutupi laba-laba tersebut dengan sebuah teko. Tapi saat akan dipindahkan, laba-laba tersebut malah loncat dan acara pun berantakan. Saat itulah datang utusan dari kaisar memberikan mandat kepada seluruh keluarga untuk mengirimkan satu anak laki-laki yang nanti akan dilatih untuk berperang melawan kaum Rawuran. Namun, dari keluarga Hua, keluarga Mulan tidak memiliki anak laki-laki. Dikarenakan jiwa kesatria dan kesetiaan sang ayah kepada rajanya, sang ayah Mulanlah yang mengambil gulungan surat tersebut. Walaupun dilihat dari kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Di malam hari, Mulan melihat ayahnya yang gemetaran ketika memegang pedang. Mulan tahu ketika ayahnya berangkat, maka itu terakhir kali Mulan akan melihat ayahnya. Maka dari itu, ketika ayah, ibu, dan adiknya Mulan tidur, dia diam-diam mengambil pedang, baju besi, beserta kuda milik ayahnya untuk pergi menggantikan ayahnya sebagai seorang laki-laki. Sesampainya di kamp pelatihan prajurit kerajaan, Mulan bertemu dengan banyak teman laki-laki, dan Mulan juga harus menjaga supaya dia tetap terlihat sebagai laki-laki. Di sini, dia terlibat sedikit perselisihan dengan temannya dan dipisahkan oleh ketua pelatih. Mulan menggunakan nama Hua Jun untuk menyamarkan jati dirinya. Di
Di malam hari, Mulan masuk ke barak laki-laki untuk beristirahat. Saat disuruh mandi, Mulan menghindar. Dia memilih untuk menjaga tower. Keesokan harinya, latihan dimulai. Kali ini, Mulan berlatih dengan temannya. Karena merasa dipermainkan, Mulan mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Teman-temannya pun takjub melihat kemampuan Mulan. Hari berganti hari, akhirnya Hwajun atau si Mulan ini menjadi orang yang paling menonjol di camp pelatihan. Walaupun latihan belum selesai, tapi kaum Rouran sudah semakin mendekat. Mau tak mau, mereka harus menghadapi kaum Rouran. Keesok harinya, perang pun terjadi. Beberapa kaum Rouran beserta pemimpinnya menghindar dan lari. Maka, Mulan dan beberapa temannya diperintahkan untuk mengejar kelompok tersebut. Di tengah pengejaran terjadi saling manah-memanah dan hanya Mulan saja yang tersisa di kelompok kerajaan. Sampai akhirnya Mulan kehilangan jejak kaum Rouran. Dan di sini Mulan bertemu dengan penyihir wanita. Mulan kalah dalam pertempuran melawan penyihir tersebut. Saat sadar dari pingsannya, Mulan termenung dan melihat pedangnya. Di situ tertulis kata kejujuran. Dan disinilah Mulan mulai memperlihatkan jati dirinya. Bukan sebagai Hwajun, tetapi sebagai Hwa Mulan. Dengan kemampuan tenaga dalam yang sudah tidak ditahan lagi, Mulan kembali ke medan pertempuran untuk membantu temannya bertempur. Di saat teman-temannya terdesak oleh musuh, Mulan sendirian memancing musuh supaya menembakkan bola api ke arahnya, yang mana di belakang Mulan ada gunung salju, dan ketika bola api itu ditembakkan ke arah Mulan, bola tersebut mengenai reruntuhan salju di atas gunung, sehingga menimbulkan longsor dan mengenai seluruh pasukan musuh. Setelah musuh dikalahkan, teman-temannya beserta komandan pasukan kini mengetahui bahwa Mulan adalah seorang perempuan. Karena melanggar peraturan tentang tidak boleh berbohong, maka Mulan diusir dari pasukannya. Di saat si Mulan ini menangis, si wanita penyihir itu datang kembali. Dia mengajak Mulan bergabung dengannya untuk menguasai dunia. Di sini, Mulan menunjukkan kesetiaannya terhadap rajanya. Sang penyihir mengatakan sesuatu kepada Mulan tentang rencana kaum Rouran. Setelah mendapat informasi tersebut, Mulan segera menyusul rekan-rekannya dan memberikan informasi bahwa penyerangan di depan hanyalah sebuah pengalihan. Sempat tidak dipercaya oleh komandan pasukan, tapi teman-temannya Mulan percaya dan akhirnya komandan percaya. Dan kini Mulan disuruh untuk memimpin pasukan untuk menyelamatkan sang kaisar. Di kerajaan, sang wanita penyihir berhasil merasuki penasihat kerajaan dan memberitahu kepada raja bahwa pimpinan kaum Rouran mengajaknya duel 1 lawan 1 dan raja pun menyanggupinya. Have informed me that Bori Khan has infiltrated the city. He offers a duel. We ride to the site. Immediately, we'll kill this Bori Khan like I killed his father. Yang dimana itu adalah jebakan, dan akhirnya si Mulan dapat masuk ke tempat raja. Betapa kagetnya dia ketika yang duduk di singgasana sang raja adalah sang penyihir wanita. How did you convince my chancellor to betray me? Join the others. We should find the Emperor. We'll hold them back.
door! Come to protect you. Di sini, Mulan berusaha menyadarkan sang penyihir untuk bertobat, tapi sang penyihir langsung pergi dengan berubah menjadi burung. It's too late for me. The Emperor. Ternyata sang penyihir tersebut merubah dirinya menjadi burung untuk menunjukkan jalan di mana sang raja dijebak oleh pimpinan kaum Rohan. Sadar bahwa sang penyihir sudah mengkhianati pimpinan kaum Rohan, dia pun marah. Ketika Mulan sedang berlari menuju ke tempat tersebut, pimpinan kaum Rohan tersebut langsung memanah Mulan, dan seketika itu sang penyihir melindungi Mulan dan sang penyihir pun tewas. Dan terjadilah pertarungan Mulan dan pimpinan Rohan. Who has come to save the dynasty. Rise up like a phoenix. Saat pimpinan Rohan terjatuh, Mulan melepaskan ikatan raja. Saat Mulan berusaha melepaskan ikatan tersebut, pimpinan Rohan memanah Mulan dari bawah dan dengan cekatan sang raja menangkap anak panah tersebut. Dan langsung melemparkan anak panah tersebut ke atas dan disambut dengan tendangan Mulan yang mendorong anak panah tersebut tepat mengenai jantung pimpinan kaum Rohan. Setelah selesai pertempuran tersebut, Mulan mendapat apresiasi dari raja untuk menjadi pengawal raja. Namun, Mulan lebih memilih untuk pulang ke desa bertemu keluarganya dan meminta maaf. Left home. Brave. And true. Is an essential virtue. Akhirnya Mulan pulang ke desa dan bertemu dengan keluarganya. Tiba-tiba rombongan pengawal kerajaan datang dan memberikan hadiah pedang ke Mulan. Karena dedikasinya menyelamatkan sang raja dan raja memberikan gelar kesatria, ini membuat keluarga Mulan bangga dan semua tetangga tercengang. Raja kembali mengajak Mulan bergabung sebagai pengawal kerajaan dan Mulan menyetujuinya dan akhirnya film pun selesai. He awaits your decision.